Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Fitri dari Lokal 3 MPIA NIM 211531434. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan, hubungan manusia dan pendidikan, serta aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang pertama ada filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah seorang ilmuwan yang mengajarkan tentang Filsafat pendidikan adalah seorang ilmuwan yang mempelajari tentang kependidikan. Filsafat adalah cinta atau kebenaran, sedangkan pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, pengalaman bagi peserta didik dan bagi siswanya. Filsafat pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat pengalaman bagi peserta didik dan bagi siswanya. Filsafat pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat pelaksanaan kependidikan. Bahan yang dipelajarinya adalah tujuan, latar belakang, hasil pembelajaran, dan hakikat pendidikan. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah struktur, manfaat pendidikan, serta RPS dan silabus. Filsafat pendidikan adalah cara atau proses berpikir kritis, universal, radikal, sistematis, logis, serta yang berkenaan dengan dunia kependidikan. Hubungan manusia dan pendidikan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT sebagai makhluk yang paling sempurna karena memiliki akal dan pikiran. Manusia dan pendidikan adalah kebutuhan primer, saling membantu dalam berbagai program etika yang ada dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui proses pendidikan. Karena manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui suatu proses alami, yaitu proses menuju kedewasaan baik bersifat jasmani maupun rohani. Oleh sebab itu, manusia memerlukan pendidikan demi mendapatkan perkembangan yang optimal sebagai manusia. Seperti memanusiakan manusia. Karena dengan adanya pendidikan, manusia lebih tahu cara berpikir dan lebih mengerti hubungan manusia dan pendidikan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT sebagai makhluk yang paling sempurna karena memiliki akal dan pikiran. Manusia terhadap pendidikan adalah kebutuhan primer, yaitu saling membantu sesama manusia menjawab berbagai program etika yang ada dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui proses pendidikan karena dapat memanusiakan manusia. Dengan adanya filsafat pendidikan ini juga manusia dapat tumbuh dan berkembang menuju kedewasaan, baik itu bersifat jasmani maupun rohani. Oleh sebab itu, manusia memerlukan pendidikan demi mendapatkan perkembangan yang optimal sebagai manusia yang seutuhnya. Aliran-aliran filsafat. Yang pertama ada perennial atau perennialisme yang artinya abadi atau kekal. Aliran ini yang menekankan kebenaran di mana pendidikannya menjelaskan tentang pentingnya berproses belajar, tapi tidak mengesampingkan masalah ajaran budayanya. Aliran ini dianggap sebagai regresif to kultural, yakni dalam aliran ini kemajuan atau kemunduran kebudayaan masa lalu.
Tujuan pendidikannya memastikan bahwa para siswa memimpin pengetahuan tentang prinsip dan gagasan besar tidak berubah. Kurikulumnya adalah menekankan pada pertumbuhan intelektual siswa pada seni dan sains, berpusat pada materi dan menggunakan definisi ilmu sastra, bahasa, sejarah, dan lain-lain. Peranan gurunya aktif, memberikan pengetahuan dan perubahan karena pendidikan dalam hal ini yakni transfer ilmu pengetahuan tentang kebenaran abadi. Peran siswanya pasif, yaitu siswa tidak diberikan kebebasan menerima semua materi yang diberikan guru, dan siswa mempelajari berbagai karya yang berkenaan dengan berbagai prestasi di masa lalu. Kalau metodenya adalah membaca karya besar pada masa lampau. 2. Aliran esensialisme. Aliran ini memiliki ciri utamanya menekankan bahwa pendidikan mesti dibangun di atas nilai-nilai yang kukuh, tetap, dan stabil. Tujuan pendidikannya adalah membentuk pribadi bahagia dunia dan akhirat. Isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mengarah pada kehendak manusia. Kurikulumnya adalah kurikulum bertingkat dan sistematis yang didasari pada suatu Kedua, aliran esensialisme. Aliran ini berpendapat bahwa memiliki ciri utama menekankan bahwa pendidikan mesti dibangun di atas nilai-nilai yang kukuh, tetap, dan stabil. Kalau tujuan pendidikannya adalah membentuk manusia bahagia dunia dan akhirat. Isi pendidikannya yang mencakup ilmu, pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mengarah pada kehendak manusia. Peranan gurunya adalah mengambil peranan paling besar untuk mengatur dan mengarahkan subjek didik ke arah kedewasaan. Peranan siswanya adalah siswa harus menyesuaikan diri individu dengan lingkungan dalam pola stimulus dan respon. Metodenya adalah menggunakan metode pendekatan psikologis pendidikan yang mengutamakan latihan-latihan berpikir logis, teratur, ajak, sistematis, menyeluruh menuju latihan penarikan. Ketiga, aliran perennialisme. Aliran ini adalah suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang memfokuskan terhadap perubahan sesuatu yang baru. Tujuan pendidikannya adalah untuk membantu siswa dalam memperoleh atau merealisasikan kebenaran abadi. Peranan gurunya adalah guru memiliki peran dominan dalam pembelajaran serta harus menguasai cabang ilmu dan dapat membimbing diskusi supaya siswa dapat mudah mencapai dan menyimpulkan kebenaran yang tepat. Peranan siswanya adalah mempelajari berbagai karya dalam berbagai literatur filsafat, misalnya sejarah dan sains, sehingga dengan demikian ia berkenalan dengan berbagai prestasi di masa lalu menuju pembentukan pemikiran yang akan mengisi kehidupan dalam membangun prestasi-prestasi. Metode pembelajarannya adalah membaca dan diskusi, yaitu membaca dan mendiskusi karya-karya yang termasyhur dalam rangka mendisiplinkan pikiran. Guru berperan
berperan bukan perantara antara dunia dan jiwa anak-anak, melainkan guru juga sebagai murid yang mengalami proses belajar. Keempat, rekonstruksionisme. Aliran ini yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata hidup kebudayaan yang menjawab permasalahan dunia modern. Tujuan pendidikannya adalah untuk membangun masyarakat baru, yakni suatu masyarakat global yang memiliki hubungan interdependensi. Rekonstruksionalisme percaya bahwa manusia memiliki potensi fleksibel dan kukuh, baik dalam sikap maupun dalam tindakan. Kurikulumnya yaitu materi berorientasi pada masa depan, berisi masalah-masalah yang memungkinkan untuk terjadi di masa depan seperti permasalahan sosial, politik, dan ekonomi. Peranan gurunya membantu dan mengarahkan siswa untuk mengenali berbagai masalah-masalah yang aktif dalam pemecahan masalah yang ada di sekitarnya, menjadikan siswa lebih menyadari dan lebih pandai. Peranan siswanya yaitu membantu peserta didik untuk menjadi generasi yang utuh, yang pandai dalam bidang pengetahuan, bermoral, berbudi luhur, peka terhadap orang lain, beriman, dan lainnya. Kalau metode pembelajarannya adalah menekankan bahwa sekolah merupakan agen perubahan yang harus berpartisipasi dalam masyarakat sosial. Belajar adalah suatu proses pembentukan ilmu pengetahuan, dan muridlah yang berperan membantu pembentukan itu. Tugas guru hanya membantu agar konstruksi itu berjalan lancar. Kelima, progresivisme. Aliran ini adalah paham filsafat yang lahir dan sangat berpengaruh pada abad 20. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukan memfokuskan pada guru dan bidang muatan. Tujuan pendidikannya adalah ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak, serta mendorong untuk dilaksanakan pembelajarannya yang lebih baik melibatkan peserta didik. Kalau kurikulumnya yaitu tidak beku dan dapat direvisi, sehingga yang cocok adalah kurikulum yang berpusat pada pengalaman, tidak universal melainkan berbeda-beda berdasarkan kondisi yang ada. Peranan gurunya berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi siswa. Peranan siswanya adalah pendidik selalu dalam proses harus siap dalam proses memperbaharui metode kebijaksanaan yang berhubungan dengan perkembangan sains dan teknologi serta perubahan lingkungan. Keenam, ada totalitarianisme. Aliran ini yang menunjukkan bahwa kecenderungan pemerintah yang kejam dan ekstrim. Aliran ini juga menegaskan bahwa hanya negara yang berhak menentukan semua perkara rakyatnya. Tujuannya adalah mengesampingkan semua hal yang berhubungan dengan semua sumber daya yang diarahkan untuk pencapaian dan terlepas dari biayanya. Penerapan kurikulumnya berbasis kompetensi, pergeseran paradigma kinerja guru dari responsibility terhadap accountability dan pelaksanaan evaluasi
dengan esai dan portofolio. Ketujuh, ada Marxisme. Marxisme adalah suatu aliran yang memperjuangkan kaum buruh yang menyumbangkan kapasitasme. Kaum buruh ataupun kaum pemilik modal, keduanya bermaksud mendapatkan pendidikan yang layak atau setara. Tujuan pendidikannya adalah membangun karakter-karakter manusia unggul, sejahtera, dan berpihak kepada kaum yang tertindas. Sedangkan murid peranan siswanya adalah para buruh berumur 7 tahun ke atas dididik agar mendapat penguasaan pekerjaan mereka. Sedangkan guru adalah mereka yang mendidik dan mengajar pendidik kepada pendidik agar taraf hidup mereka meningkat. Metode guru memiliki isi untuk metode yang diajarkan kepada siswa. Idealisme adalah tokoh aliran ini adalah Plato. Plato adalah murid Sokrates. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari roh atau sukma atau sejenisnya dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk ruangan. Tujuan pendidikannya untuk membantu perkembangan pikiran dari pribadi siswa, meningkatkan bakat siswa berbeda-beda. Maka pendidikan yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kurikulum yang digunakan dalam aliran ini yaitu pendidikan yang beraliran idealisme harus lebih memfokuskan isi yang objektif. Sedangkan metodenya mengajarkan siswa tentang bagaimana berpikir. Sangat penting bahwa apa yang siswa pikirkan menjadi kenyataan dalam perbuatan. Mendorong siswa untuk memperluas cakrawala, mendorong berpikir reflektif, mendorong pilihan-pilihan moral pribadi. Sedangkan materialisme adalah siswa tidak bebas dalam berpikir atau berpendapat. Tujuannya agar guru memiliki kekuasaan untuk merancang dan mengontrol proses pendidikan. Isi kurikulumnya adalah mencakup pengetahuan yang dapat dipercaya dan organisasi selalu berhubungan dengan sasaran perilaku. Sedangkan metode pembelajarannya adalah guru harus pandai memberikan rangsangan untuk siswa melalui respon pemberian hadiah dan penghargaan. Sekian, terima kasih.